Selamat pagi semuanya, nama budaya. Jumpa lagi dengan Bunda Fitri di video pembelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar tema 6, muatan pelajaran IPS. Mau tahu apa aja yang akan dibahas? Yuk sama-sama kita nyaksikan. Tema 6, muatan pelajaran IPS. Kali ini kita akan bahas yang pertama makna proklamasi kemerdekaan Indonesia, kedua tujuan kemerdekaan, ketiga cara mewujudkan tujuan kemerdekaan, yang keempat cara mempertahankan kemerdekaan, yang kelima mewujudkan masyarakat sejahtera. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Masih ingatkah kalian kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan? Yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Bapak Insinyur Soekarno. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia dinyatakan merdeka. Merdeka berarti bebas dari penjajahan. Dengan begitu, Indonesia memiliki kedaulatan penuh, bebas menentukan nasib bangsa sendiri. Adapun makna proklamasi kemerdekaan Indonesia ada 5 aspek, yaitu aspek spiritual, yaitu bangsa Indonesia meyakini bahwa kemerdekaan terjadi berkat rahmat Tuhan, bukan hadiah dari negara lain. Yang kedua, aspek hukum, memiliki makna berlakunya hukum Indonesia yang pelaksanaannya disesuaikan dengan rakyat Indonesia. Yang ketiga, aspek sosiologi yang berarti perasaan bebas dan merdeka secara fisik dan mental. Yang keempat, aspek politis berarti bangsa Indonesia sudah memiliki pemerintahan sendiri dan kedudukan Indonesia di dunia sama dengan negara lain yang sudah merdeka. Yang kelima, aspek historis, yaitu titik puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajahan dan menjadi titik awal Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Selanjutnya kita masuk ke tujuan kemerdekaan Indonesia. Tujuan kemerdekaan Indonesia tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 Alinea 4 yang berisi 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, itu adalah tujuan kemerdekaan Indonesia atau tujuan dari negara Indonesia setelah merdeka. Bagaimana cara pelajar untuk mewujudkan tujuan kemerdekaan Indonesia? Yang pertama, menjalankan kewajiban sebagai umat beragama sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, belajar dengan giat, menjaga kelestarian alam, menjaga lingkungan, mematuhi aturan yang berlaku, dan yang terakhir, memiliki kepribadian yang positif. Nah, itu salah satu contoh cara kita sebagai pelajar untuk mewujudkan tujuan kemerdekaan Indonesia, dan masih banyak lagi cara-cara yang lain. Upaya mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama, rela berkorban. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan pertolongan orang lain. Sikap rela berkorban diperlukan dalam membantu sesama warga sehingga terwujud kehidupan masyarakat yang harmonis. Nah, contoh rela berkorban di lingkungan misalnya sebagai berikut: rela membantu teman atau tetangga yang tertimpa musibah. Di lingkungan sekolah misalnya ikut menjaga kebersihan sekolah dan mematuhi tata tertib sekolah. Itu adalah contoh-contoh rela berkorban. Yang kedua, cinta tanah air.
Rasa cinta tanah air sebelum kemerdekaan diwujudkan dengan perjuangan para pahlawan membebaskan diri dari penjajahan. Kini, sikap cinta tanah air masih kita dapat lakukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya memainkan permainan tradisional, menggunakan produk dalam negeri, melestarikan kebudayaan Indonesia. Yang ketiga, membina persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan adalah bersatunya bermacam-macam suku, bangsa, dan kebudayaan menjadi satu kesatuan yang utuh, yaitu bangsa Indonesia. Contoh membina persatuan dan kesatuan adalah tidak memaksa kehendak orang lain, saling menghormati orang yang berbeda agama dan tidak membeda-bedakan suku, dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan. Mewujudkan masyarakat sejahtera. Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama suatu negara. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, pendidikan, lapangan pekerjaan, ketertiban dan keamanan, dan pemerataan pembangunan. Jika itu terlaksana dengan baik, maka masyarakat akan mengalami kesejahteraan. Nah, untuk mewujudkan itu, masyarakat harus bekerja sama dan peran aktif dari semua pihak, baik dari masyarakat maupun pemerintahan, supaya tujuan Indonesia tercapai. Sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Nama budaya.